Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah
Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari nyatakan, saudara, ya Allah yang hidup. Kami katakan tiada yang lain, Tuhan. Hanya Engkau. Terima kasih, Tuhan. Dengan segenap hati kami, Tuhan, kami katakan Tuhan selama-lamanya.
maka kami harus jujur mengakui, sungguh Tuhan, kami ada sampai hari ini karena Tuhan, karena Allah sendiri. Jika Engkau tidak ada dalam hidup kami, sia-sia semua hidup kami. Perjalanan hidup kami akan hilang arah. Tetapi ketika Allah yang kami sembah hidup atas hidup kami, kekuatan, pengharapan, dan sukacita tetap ada dalam hidup kami. Sekalipun situasi yang kami hadapi tidak baik, tapi saya mau katakan Allah tetap baik. Karena Engkau tetap Allah yang memegang kami dengan tangan kanan dan membawa kami kepada kemenangan. Kalau hari ini Engkau izinkan kami ibadah online maupun onsite, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, Bapa, lawat kami. Bekali kami dengan firman-Mu, biar kami melekat kepada Engkau, kami melekat kepada firman. Sehingga ketika situasi yang semakin tidak baik ada di hadapan kami, firman memberikan jawaban atas kami. Urapi kami semua tanpa terkecuali, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Lawatan Tuhan luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Bahkan kami diberikan kemampuan untuk meraih kemenangan. Bapa, berbicara dalam nama-Mu yang kudus. Kami percaya ada jawaban pagi ini, ada kemenangan, bahkan ada sukacita. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati firman-Mu. Yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Panjang bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk yang di rumah maupun yang di gereja. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Amin. Saya membaca satu tulisan, dan tulisan itu menyentakkan hati saya. Sebenarnya tulisan ini biasa, tetapi ketika saya baca penuh dengan pengertian, tulisan itu menjadi luar biasa. Terus simak baik-baik. Tulisan itu cuma bilang begini: semakin kesini atau semakin hari, semakin saya sadar bahwa tanpa Tuhan hidup saya gak ada apa-apanya. Paham saudara? Tulisan ini biasa, tapi ketika saya baca betul-betul, itu menjadi luar biasa. Siapapun saudara yang di rumah, opa, oma, om, tante, suami, istri, kakak, adik, kita harus berani declare. Semakin hari semakin nyata, sesungguhnya tanpa Tuhan hidup kita nggak ada apa-apanya. Amin, sudah dikasih Tuhan. 3 hari yang lalu saya sempat tertegun, saya lihat HP saya. Saya punya saudara di Lumajang, saudaraku, yang dari kecil bersebelahan rumah dengan kami. Karena saya lahir di Lumajang, saya besar di Lumajang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dikirim seorang gadis muda berumur 41 tahun. Yang ngirim kakak saya. Dia cuma kasih tulisan, rest in peace. Saya kaget sekali. Saya tahu itu saudara saya. Saya telepon, gak diangkat sama kakak saya. Akhirnya sorenya saya dapat jawaban. Sebenarnya tante ini sudah lama mencari kamu, maksudnya mencari saya, tapi kamu gak pernah jawab. Oh iya? Saudaraku, yang meninggalnya seorang dokter, wanita, seorang dokter udah berkeluarga. Yang membuat kaget saya apa? Saya telepon tante saya. Yang pertama, dia punya mio. Yang kedua, ternyata di batang otaknya ada kanker yang ganas. Yang ketiga, ternyata dia punya liver yang akut. Saya cuma bilang begini, puji Tuhan ini saudara kami Kristen, GKJW. Saya bilang demikian. Mungkin daging kita kehilangan, tapi kalau kita melekat kepada Tuhan
Tuhan punya rencana yang indah. Ini gampang Bapak Ibu saya sampaikan. Sorry, ini gampang saya paparkan. Tapi tidak gampang untuk kita hadapi. Amin. Ya, saudaraku, hari-hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Hari-hari ini kita tidak tahu dunia mau bikin apa lagi. Saya minggu lalu pulang dari Batam, saya pelayanan di Batam, saya 3 hari di Batam. Khotbahnya cuma 1 kali, PCR-nya 2 kali. Batam itu dengan Singapura itu kan kayak Cisalak menuju ke Cimanggis. Saya lihat banyak perusahaan yang saya kenal tutup semua. Kenapa? 2 tahun kami sudah lockdown. Saya mau tanya, adakah di antara saudara hari-hari punya masalah? Tentu jawabannya tidak ada. Semua punya masalah. Tapi pagi ini saya tantang saudara. Saudara mau melekat kepada Tuhan atau tidak? Amin. Melekat kepada Tuhan berarti melekat kepada firman Tuhan. Saudara nggak bisa bilang I love you Jesus, tetapi Anda tidak suka word of God. Anda nggak bisa bilang begini, saya adalah murid Yesus, tapi Anda tidak mengaminkan dan tidak melakukan firman itu. Saya mau tegaskan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang di rumah juga dengar baik. Hanya firman Tuhan yang membuat kita berdiri sampai hari ini. Hanya firman Tuhan yang kita bisa melihat masa depan sekalipun sulit kita jalani. Hanya firman Tuhan yang memberikan kita kepastian, jalan yang terang sekalipun jalan yang kita tempuh itu terjal. Haleluya. Ya, karena ke depan tidak semakin baik. Tapi saya mau katakan buat saudara, saudara berharga di mata Tuhan. Hidupi firman Tuhan, saudara aman di tangan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ya, tolong buka sebentar Alkitab kita. Yohanes pasal 8 ayat 51. Saya berharap semua firman pagi ini semuanya esensinya begitu. Amin. Saudara tidak hanya mendengar pulang sekalian, no. Hakikat ibadah adalah untuk diubahkan, hakikat ibadah untuk dinasehati dan kita berubah. Amin. Haleluya. Coba lihat. Yohanes 8 ayat 51. 51 tolong. 51. Saudara boleh capture ayat ini. Siapa tahu tetangga saudara ada yang meninggal. Siapa tahu kita mendapatkan kesulitan atas orang lain yang dikasih meninggalkan kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti apa? Itu dulu. Kasih underline, orang yang melekat kepada Tuhan pasti melakukan firman Tuhan. Amin. Orang yang melekat kepada Tuhan tentu taat akan firman Tuhan. Amin. Orang yang melekat kepada Tuhan tentu dia menghidupi firman itu. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan apa? Ayo baca yang keras. Ia tidak mengalami apa? Maut sampai kapan? Di mimbar ini pernah saya katakan, sesuatu yang menakutkan adalah ketika kita akan menghadapi kematian. Saudara sendirian, nggak ada lagi pendoa, nggak lagi pendeta, enggak, saudara ada sendirian. Dan tidak ada gigi bungkuk. Tapi dengar baik penghiburan kita pagi hari ini. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku berarti melekat pada Tuhan. Amin. Ia tidak akan mengalami maut. Amin. Sampai kapan? Jadi yang saudara pentingkan sekarang apa? Kekhawatiran atau kita hidup dalam firman Tuhan? Sekarang apa yang saudara khawatirkan? Seorang apa yang ingin kita eksekusi dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita mau hidup dalam firman Tuhan, melekat dalam firman Tuhan, dan melakukan sehingga semua janji itu ada di kita, atau kita memelihara kekhawatiran yang sedemikian rupa yang membuat kita tidak berdaya? Halo, saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa berjalan dalam firman dengan taat tentunya. Taat akan firman, melekat kepada Tuhan, menghidupi firman, itu akan mempunyai kekuatan di dalam kelemahan.
mendapat jalan keluar dalam tekanan, mendapatkan kesembuhan ketika kita mengalami sakit. Haleluya. Pak Bu, dengar baik, penghiburanmu bukan datang dari manusia semata, penghiburanmu bukan datang dari pendeta saja, tetapi penghiburanmu ketika engkau melekat kepada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ya, mungkin orang yang kau kagumi mengecewakan, mungkin pendeta yang menjadi idolamu mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin orang yang kau kasih mengkhianati, mungkin orang yang dekat dengan engkau menikam dari belakang, tapi Tuhan tidak punya rencana yang jahat atasmu. Amin. Siapa yang menuruti firman Tuhan, melekat kepada Tuhan, dia mendapatkan kekuatan ketika dia dalam tekanan. Mereka mendapatkan jalan keluar ketika dia dalam masalah, dan mereka mendapatkan kesembuhan ketika ada dalam sakit penyakit. Ya, sekali lagi setuju tepuk tangan bagi Allah. Ulangan pasal 32 ayat 46 sampai 47. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 46 sampai dengan ayat yang 47. Haleluya. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu. Kapan? Hari ini. Supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan apa? Hukum Taurat. Ayat yang berikutnya atau sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah. Kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk apa? Pak Bu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang taat. Sekali lagi, orang yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang setia melakukan firman Tuhan. Masalah ada nggak Pak? Ada. Tapi Anda diberikan kekuatan. Pergumulan ada nggak Pak? Ada. Cenderungnya banyak. Tapi Tuhan yang menopang Anda. Amin. Siapa yang punya anak? Ajar anakmu baik-baik. Jangan sampai melupakan hukum Tuhan. Saudara, kalau ikut live Facebook kemarin Back to the Bible, saya ceritakan bagaimana Nehemia membangun tembok Yerusalem oleh Ezra membacakan kitab Torah di depan orang Israel ketika mereka 70 tahun ada di Babel pembuangan. 70 tahun tidak mendengarkan firman Tuhan. Begitu Torah dibacakan oleh Ezra, mereka jawabannya cuma satu, amen, amen, amen. Saya mau katakan, firman adalah kekuatan. Firman adalah jawaban hidup. Firman itu sendiri penghibur atas masalah. Haleluya. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, opa oma, om tante yang ada di rumah, berapa banyak yang kita biarkan firman berlalu sia-sia. Firman berlalu begitu saja, padahal kita butuh, kita perlu. Saudaraku, kalau saudara lapar, maksudnya kampung tengah ini, apapun yang ada di hadapan saudara, saudara pasti akan lahap makan. Mau nasi uduk, mau nasi padang, atau nasi tok pun itu enak. Karena apalah? Lapar. Tapi kalau perutmu kenyang pulang dari pesta, disuguhin makanan favorit yang paling hebat sekalipun, saudara tidak akan tertarik. Betul? Kalau Anda di hadapan Tuhan memposisikan diri orang yang haus dan lapar akan firman, apapun firman itu, saudara akan berkata amin. Tapi kalau kita sudah mulai kenyang, mulai pilih-pilih, mulai tanya siapa pendetanya, firmannya apa, ini jadi masalah. Saya berdoa setiap saudara yang hadir adalah orang-orang yang lapar dan haus akan
firman. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ulangan 33, dan tolong ayat yang ketiga. Ulangan pasal 33 berkata demikian. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus di dalam tangan mula mereka. Pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari apa? Batu. Jadi jawaban itu sebenarnya adalah hanya orang yang melekat, yang mau duduk di kaki itu. Hanya orang yang melekat kepada Tuhan yang mau menjaga kekudusan. Hanya orang yang melekat kepada Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak orang antipati, apalagi kecewa. Yang paling bahaya kalau kecewa sama Tuhan. Ada loh orang kecewa sama Tuhan. Capek saya Pak berdoa gini-gini aja gak dijawab. Oh, yang salah bukan Tuhan, kita yang salah. Dia bilang begini, carilah Tuhan, maka kamu akan mendapatkannya. Tapi jangan salah, ada ayat yang bilang apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sebab ada kalanya dia tidak mau ditemui. Wah, yang ini gak enak, aminnya lembut. Oh iya? Bagaimana Pak? Oh, baca nanti di rumah Yesaya 59 ayat kedua. Yang menyebabkan dia berpaling daripadamu, yang menyebabkan dia menyembunyikan wajahnya kepadamu adalah segala dosamu, segala kejahatanmu. Kalau dosa kita biarkan, kejahatan kita pelihara, ya otomatis Tuhan gak mau ditemui. Haleluya. Amin, saudaraku. Ulangan 33 ayat 9. Ulangan 33 ayat 9. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman dan apa? Jangan saudara merasa hebat tahu firman, tapi anakmu kok biarkan berjalan sendiri. Waktu kamu tidur, waktu kamu di jalan, waktu dimanapun kamu berada, perkatakan firman Tuhan buat Tuhan. Haleluya. Loh Pak, opa, oma, om, tante nggak rahasia kok. Di negeri ini banyak pendeta anaknya jadi mu'alaf kok. Tidak asing lagi orang tiba-tibanya keadaan jadi murtad. Loh Pak, Bu, opa, om, tante dengar Pak, ini serius sekali. Kalau keselamatan saja berani kau gadaikan, berarti yang lainnya juga akan kau permainkan. Udah, tak usah banyak bicara. Kalau Yesus saja tergantikan, yang lain pun gampang tergantikan. Kalau Yesus saja di nomor 2, kan yang lain pun nomor 27. Bohong kalau bahasanya itu cinta, bohong kalau bahasanya penghasilan, bohong kalau bahasanya adalah usaha. Karena yang nyata memberikan jaminan hidup yang kekal saja ditinggalkan. Saya sampaikan ini keras seperti ini kasih Tuhan. Karena kalau kita melihat media sosial, melihat lingkungan, saya di titik kadang-kadang kok gini amat ya Tuhan ya. Betul? Makanya ayo kita sekarang tidak cari jemaat, karena jemaat milik Tuhan. Amin. Tapi kita cari jiwa. Amin. Jiwa itu yang kita bawa kepada Tuhan. Amin. Betul? Kita nggak cari kambing. Bahasa Yunaninya wedus. You know wedus? Ambune nggak enak. Kita nggak cari kambing, kita cari domba. Betul? Pak, saya mau jadi gandum. Ingat, di balik gandum tumbuh selalu ada ilalang. Betul tidak? Ayo jangan lupa dong. Habis ibadah ngomongin orang, ilalangmu muncul. Betul? Habis ibadah statusnya maki-maki orang, sorry, itu ada ilalang. Yang model begini ini Tuhan gak pernah. Ayo bilang sama dirinya sendiri, enggak lagi saya lakukan.
Haleluya. Ya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Teladan diberikan atas kita. Contoh diberikan atas kita. Tadi pagi saya lihat YouTube singkat dikirim dari Israel tentang Magdala. Maria Magdala. Maria dari Magdalena. Maria Magdalena. Maria dari Magdala. Satu kampung. Saudaraku, saya ingat sekali kalau ketika lihat kisah Maria dalam Lukas. Bagaimana seorang perempuan yang dirasuki oleh apa? 7 legion roh jahat. Look at me. 1 legion itu sama dengan 1 batalion. 1 batalion itu sama dengan kurang lebih 700 orang. Jadi kalau 7 legion, 7 kali 700, berapa itu? 4.900 setan ada dalam tubuh Maria. Tapi ketika Yesus ketemu dengan dia, semuanya lepas. Amin. Lah kita kadang-kadang lihat satu orang dirasuki 1 setan saja udah kayak kesetanan. Enggak ada di sini, enggak. Ini di legion saja dari Magdala. Amin. Ya tapi kalau ada ya bertobat. Haleluya, glory Jesus. Setiap orang yang dengan setia dalam firman Tuhan dan dengan konsekuen melakukan adalah orang yang siap diberkati, adalah orang yang siap dipulihkan. Saya ulangi lagi sekali lagi, saudara tulis untuk update status, biar statusnya rohani. Kasih di TikTok. Nanti yang view bisa 10.000 orang bertobat menerima Yesus. Haleluya. Amin. Setiap orang yang dengan setia dalam firman Tuhan dan melakukan dengan konsekuen adalah orang yang siap diberkati dan siap dipulihkan. Jadi kalau sampai hari ini ada di antara kita nggak diberkati, jangan-jangan kita nggak setia. Kalau kita nggak dipulihkan, jangan-jangan saudara nggak melekat kepada Tuhan. Ayo dong, jangan pura-pura nggak dengar. Amin. Ya, Alkitab bilang begini, akulah pokok anggur dan kamu adalah di luar aku kita bisa berbuat apa-apa. Betul? Saudara nggak usah cari pokok-pokok yang mana lagi. Pak, pokok anggur yang mana? Sehingga jadi ramai. Hanya satu Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Titik, lain nggak ada. Amin. Ya, saudara mau nyembah Tuhan atau tidak, Tuhan tetap Tuhan. Catat baik. Amin. Tapi kalau saudara nggak ada Tuhan, habis. Wes merah kabeh, tidak enak makan. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita menyadari itu, alasan apa kita tidak melekat kepada Tuhan? Tolong Mazmur 119 ayat yang 105. Mazmur 119 ayat 105. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kawan-kawan saya di Batam, setelahku gereja mengalami goncangan luar biasa. 4 gereja, 3 tutup, 1 ibadah. Biasa 5 kali ibadah, tinggal 1 kali, yang datang cuma 25-an, 30. Banyak kan di EO. Saya baru mengerti kali apa Anda adalah orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Yang melekat sungguh-sungguh, tepuk tangan dan buat. Haleluya. Iya, kalau Pak Abraham Japri saya datang. Bukan karena Abraham, karena saudara punya Tuhan. Tapi kalau melalui Japri ya, tidak apa-apa sekarang Japri besok bertobat. Haleluya. Pak Minggu sibuk, jangan Bogor kena ganjil genap. Jangan macam-macam, kena tilang ya. Sudah dapat? Oh, firman-Mu itu pelita bagi kaki, terus dan terang bagi jalanku. Kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun, kesandung-sandung, jatuh dan jatuh lagi? Karena tidak menggunakan firman sebagai pelita atas hidupnya. Udah, tidak usah diartikan lain-lain, gitu aja kok repot. Amin. Kenapa banyak orang Kristen gagal dan gagal lagi? Karena tidak menggunakan firman
sebagai kompas atas hidupnya. Banyak orang Kristen up and down, downnya itu luar biasa, mendelep. Oh, mendelep. Ambles. Apa ambles, Pak? Pokoknya jatuh sampai yang mendalam. Kenapa? Karena firman tidak digunakan. Saya tidak melarang saudara baca buku motivasi. Saya tidak melarang saudara baca buku-buku tentang kekuatan. Boleh saudara baca, tapi dengar baik. Value, penggenapan, kekuatan hanya ada dalam firman Tuhan. Amin. Saudara boleh dengar beritanya Sokrates, saudaranya Peter Wongso, boleh. Tetapi yang punya kekuatan dan penggenapan janji firman hanya firman itu sendiri. Haleluya. Amsal 30 ayat kelima. Amsal 30 ayat yang kelima. Haleluya, puji Tuhan. Amsal 30 ayat yang kelima. 5 nak, bukan 25. Oke. Kita baca bersama-sama yuk. 3, 2, ya. Murni kepada siapa saudara berlindung hari ini? Kekayaan, kehebatan, nama baik, famous, banyak follower, tetapi yang bisa melindungi kita hanya firman Tuhan. So, kenapa kita tidak melekat kepada Tuhan? Kenapa kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab mengatakan satu langkah dari rumah itu maut. Betul? Begitu banyak ketidakpastian di luar sana, begitu banyak masalah di luar sana, begitu banyak yang membuat hati kita jauh kepada Tuhan. Tapi dalam firman, saudara mendapatkan proteksi, mendapatkan covering yang lebih hebat lagi, mendapatkan jaminan. Sampai kapan? Forever and ever. Haleluya. Saya berdoa bagi saudara mengambil keputusan dengan benar. Kita melekat kepada Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan. Betul. Tiap Senin sore, Senin malam ada mesbah doa itu. Saudara melekat kepada Tuhan. Karena saudara, saya tahu saudara perlu Tuhan. Amin. Setiap pagi kami ada renungan word of wisdom. Saudara perlu Tuhan. Saudara awali kehidupan saudara dengan firman Tuhan. Sebab firman itu perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Karena firman itu Tuhan sendiri. Firman itu adalah surga yang menjadi nyata. Haleluya. Jangan pernah menoleh ke belakang. Hidupi hidupmu hari ini. Melangkahlah melekat kepada Tuhan. Sekalipun halangan masalah ada di hadapanmu, Dia yang berfirman adalah Allah yang setia. Dia yang berfirman adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Tepuk tangan bagi Allah ini. Haleluya. Saya mau berdiri. Oh glory Jesus. Haleluya. Terima kasih. Ujilah aku Tuhan. Katakan cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan mataku.
introspeksi diri masing-masing. Mungkin situasi membuat engkau lemah. Mungkin keadaan yang membuat kita putus asa. Mungkin berkat yang seolah-olah menjauh yang membuat kita kecewa. Mungkin orang-orang yang ada di dekat kita melukai kita. Dengar baik, melekat kepada Tuhan. Melekat kepada firman Tuhan. Engkau akan mendapatkan kekuatan, penghiburan, kepastian, jawaban dan sukacita. Mungkin ada di antara kita mulai ada yang goyah. Saya mau ingatkan, cari Tuhan lebih lagi dan melekat kepadanya. Tuhan punya rencana yang indah atas kita. Siapapun saudara yang berkata, Tuhan, aku mau, aku rindu, terus dan terus melekat kepadanya. Ketika itu saudara taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara yang di rumah. Tuhan ada di rumah saudara. Tuhan ada di ruangan saudara yang sakit. Tuhan ada di tempat tidurmu. Dan Tuhan sanggup melawat engkau. Bapa, lihat tangan-tangan ditaruh di dada. Biarlah kami dengan semangat mengambil keputusan, supaya hidup kami melekat dalam sisa hidup kami. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu menghidupi firman itu. Dan kami mau berdampak karena firman tinggal atas hidup kami. Lihat tangan-tangannya ditaruh di dada. Engkau tahu pergumulan kami, dan Engkau tahu masalah kami. Satu hal kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Engkau melawat kami, ketika Engkau menjamah kami, ketika Engkau mengingatkan kami, sesuatu yang indah terjadi atas hidup kami. Jangan ada yang melalukan satu pun di antara kami. Semuanya Engkau lawan Tuhan. Dan kami boleh melekat hanya kepada Tuhan. Firman-Mu kekuatan bagi kami dan pelita bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang boleh kami hadiri. Terima kasih boleh kami berkontemplasi dengan Roh-Mu. Terima kasih boleh kami diajar oleh firman. Minggu ini menjadi minggu berkat. Dan kami rindu untuk diberkati. Dan sebelum kami pulang, biarlah berkat Tuhan sempurna atas kami. Mari buka kedua tanganmu yang di rumah juga yang di gereja. Angkat hatimu. Arahkan imanmu kepada Kristus Allah yang hidup. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Olehnya diberkatilah keluargamu. Olehnya diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan. Pertolongan daripada Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan saat kali yang kedua dia menyebut kita di awan-awan yang permai. Satu pun di antara kita tidak ditemukan bercacat celah. Bapa, terima kasih. Bersaat teduh sejenak, Tuhan Yesus memberkati.